Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita pada bab yang ke-45, yaitu bab ma jaa fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab terkait tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil muqaddimah, pendahuluan dari bab ini, bahwa menangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mirip dengan tertawa beliau dalam hal suaranya yang perlahan. Ketika Rasulullah tertawa, Rasulullah SAW tidak pernah tertawa sampai terbahak-bahak, tapi tertawa dengan senyuman atau dengan tertawa yang kecil. Nah, begitu pula dengan tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menangis, beliau tidak menangis sampai histeris atau dengan suara yang keras, tapi dengan tangisan yang terseduh-seduh, dengan tangisan yang hanya sekedar ia mengeluarkan air mata beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak disertai dengan suara yang meledak, apalagi dengan kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tangisan beliau juga bermacam-macam, ya, kadang karena rahmat beliau terhadap orang yang meninggal dunia, ya, sifat simpatik beliau terhadap orang yang meninggal dunia, atau karena perasaan syafaqah, perasaan prihatin, ya, terhadap kondisi umatnya setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memikirkan hal tersebut, bagaimana nanti umatku setelah saya meninggal dunia. Nah, dan kadang-kadang juga beliau menangis kalau mendengarkan atau membaca Al-Quran. Taib, kita masuk pada hadis yang ke-322. Haddatsana Suwaid bin Nasrin qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Hammad bin Salamah an Thabit an Mutarrifin wa huwa ibnu Abdullah bin Syakhir an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali minal bukai. Menceritakan kepada kami Suwaid bin Nasr, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Hammad bin Salamah, dari Thabit, dari Mutarrif, dan dia adalah ibnu anaknya Abdullah bin Syakhir dari ayahnya. Dia mengatakan, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat, ya, beliau sedang salat, dan ya terdengar suara tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam dari dadanya. Ya, di sini
disebut wali jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka, li sadrihi sautun ka ghalyanil kidr al muttakhadh minan nuhas idza kana 'alan nar, seperti suara air yang mendidih, tangisan beliau SAW yang keluar dari dadanya, terdengar dari dadanya. Nah, ini menunjukkan sifat tangisan beliau yang tidak sampai kemudian sebagaimana yang banyak terjadi terutama bagi para wanita, ketika ditinggal mati oleh keluarganya misalnya dan seterusnya, dia mendapatkan musibah, maka banyak yang menangis dengan suara yang sangat keras sampai histeris. Ini tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Nah, kemudian hadis yang berikutnya 323. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Muawiyah bin Hisham qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Ibrahim an Abidah an Abdullah bin Mas'ud qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya faqultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi faqara'tu suratan nisa'i hatta balagtu wa ji'na bika ala haula'i shahida qala fara'aitu 'ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani. Menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, dia mengatakan menceritakan kepada kami Muawiyah bin Hisham, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan bin A'mash dari Ibrahim, dari Abidah, dari Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, wahai Abdullah, bacakanlah Al-Quran untuk saya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, saya membacakan Al-Quran untukmu, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Kemudian dia pun membaca surah An-Nisa dan sampai di ayat 41, jadi firman Allah Subhanahu wa taala, waji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimana jika nanti di hari kemudian di akhirat akan didatangkan saksi pada setiap umat, dan kamu akan didatangkan sebagai saksi terhadap umatmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuk, cukup wahai Abdullah. Dan ketika Abdullah melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau sudah berlinangan air mata. Beliau sudah menangis sejadi-jadinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara sebab yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menangis. Ketika Rasulullah membaca Al-Quran, beliau sendiri yang membacanya, yang dimana sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sifat bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca Al-Quran itu dengan penuh tadabbur, dengan perlahan, dengan tartil, agar bisa mentadabburi maknanya, bisa mentadabburi kandungannya. Sehingga Rasulullah sangat sering menangis ketika membaca Al-Quranul Karim. Bahkan sahabat beliau, sahabat terdekat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala an, dikenal dengan orang yang sangat lembut hatinya ketika membaca Al-Quran. Sampai ketika Rasulullah di sakitnya yang parah, Rasulullah mengisyaratkan agar yang menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak usah, jangan Abu Bakar, jangan ayahnya. Kenapa dia tahu? Kalau ayahnya itu
dia membaca Al-Quran susah untuk sampai. Kenapa? Karena ya sedikit saja dia membaca Al-Quran, maka dia akan tersentuh, maka dia akan menangis. Maka kata Aisyah, sebaiknya bukan Abu Bakar As-Siddiq, sebaiknya yang lain. Ya, akan tetapi Nabi SAW tidak mau kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan beliau sebagai imam salat. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, ya hasbuk, cukuplah. Dan setelah itu dia mencukupkan bacaannya tanpa harus membaca doa-doa tertentu. Jadi tidak membaca Sadaqallahul Azim. Nah, Sadaqallahul Azim artinya maha benar Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah maha benar terhadap segala firman-firman Allah. Allah maha benar, Sadaqallahul Azim. Namun kalimat Sadaqallahul Azim itu tidak boleh untuk kemudian dijadikan sebagai bacaan yang harus kita baca setelah membaca Al-Quran, atau kita menganggap bahwa tidak afdal rasanya kalau kita membaca Al-Quran kemudian tidak menutupnya dengan Sadaqallahul Azim. Ya, karena ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Namun jika seseorang ya ketika dia membaca dengan penuh tadabbur misalnya, dan dia sangat tersentuh dengan bacaan tersebut, kemudian dia mengatakan Sadaqallahul Azim, maha suci Allah dan maha benar Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak mengapa. Nah, yang tidak boleh adalah menjadikan itu sebagai sesuatu yang dianggap sebagai sunnah. Ya, dianggap sesuatu yang afdal, harus ya diucapkan kalimat tersebut untuk menutup bacaan Al-Quran. Nah, adapun kalau kita membacanya sekali-kali, nah, dan tidak merutinkannya, tidak menganggapnya sebagai amalan tertentu setelah membaca Al-Quran, maka ini tidak mengapa. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga menunjukkan betapa lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika membaca Al-Quran. Beliau mentadabburinya, baik beliau sendiri yang membacanya atau mendengarnya dari orang lain. Nah, dan kita juga seperti itu, kadang-kadang ya kita tersentuh dengan bacaan kita sendiri, kadang-kadang kita lebih tersentuh dengan bacaan orang lain. Ya, apalagi kalau misalnya bacaan kita standar, apalagi kalau di bawah standar, ya kita susah tersentuh dengan bacaan kita sendiri. Akhirnya ya kalau kita mendengarkan bacaan dari para masyayikh, dari para a'immah dengan suaranya yang merdu, dengan tajwidnya yang luar biasa, ya kita menikmatinya, kita merasa tentram dengannya, ya maka kita memperbanyak untuk mendengarkan. Ya, tapi bukan berarti kita hanya mendengarkan saja dan tidak kemudian mau membaca Al-Quran. Ya, tapi kita tetap membaca Al-Quran, dan juga untuk melengkapinya, ya maka kita juga perlu untuk yang mendengarkan tilawah-tilawah dari para immah, dari para masyayikh, dari para qurra yang dikenal dengan keindahan bacaannya dan keindahan tajwidnya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-324. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir an Atha bin As-Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amrin qala in kasafatis syamsu yawman ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta lam yakat yarka thumma raka'a falam yakat yarfa' ra'sahu thumma rafa'a ra'sahu falam yakat an yasjud thumma sajada falam yakat an yarfa' ra'sahu thumma rafa'a ra'sahu falam yakat an yasjud thumma sajada falam yakat an yarfa' ra'sahu faja'ala yanfukhu wa yabki wa yaqul rabbi alam ta'idani
an la tu'adzibahum wa ana fihim Rabbi alam ta'idani an la tu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruka falamma shalla rak'ataini injalatis syamsu faqama fahamidallaha ta'ala wa athna alayhi thumma qala inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza kasafa fafza'u ila dzikrillahi ta'ala. Menceritakan kepada kami Qutaibah, dia mengatakan menceritakan kepada kami Jarir dari Atha bin As-Sa'ib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr, dia mengatakan ya pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi gerhana matahari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat dengan terjadinya gerhana matahari tersebut. Nah, dan Abdullah bin Amr mengatakan, ya saya hampir-hampir menyangka bahwa beliau tidak akan ruku', tapi ternyata beliau ruku'. Dan ketika ruku', saya hampir-hampir menyangka bahwa beliau tidak akan bangkit dari ruku'nya, tapi ternyata beliau bangkit dari ruku'nya. Kemudian i'tidal, dan dia menyangka bahwa beliau tidak akan sujud, tapi ternyata beliau sujud, dan seterusnya. Kemudian di dalam salatnya Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa kamu tidak akan mengazab mereka selama saya masih ada di tengah mereka, dan kamu telah berjanji kepada aku ya Allah bahwa kamu tidak akan mengazab mereka sementara mereka senantiasa beristighfar kepadamu, dan kami senantiasa beristighfar, bertaubat kepadamu. Nah, dan ketika selesai salat, kemudian matahari tersingkap kembali. Nah, tersingkap kembali, sudah selesai gerhana matahari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berkhutbah memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi gerhana matahari ataupun bulan itu disebabkan karena kematian salah seorang di antara kalian atau karena hidupnya, lahirnya salah seorang di antara kalian. Dan ketika salah satunya gerhana, apakah bulan ataukah matahari, maka segeralah untuk salat. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini bertepatan dengan meninggalnya anak beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim. Nah, dan ketika terjadi gerhana tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir. Sangat khawatir jangan sampai ini merupakan azab yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin, yang juga akan menimpa orang-orang beriman di antara mereka. Sehingga tanpa berpikir panjang, Nabi SAW akhirnya salat. Nah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang panjang. Nah, dengan salat yang panjang, dengan salat yang berbeda dengan sifat salat yang biasanya. Sampai-sampai Abdullah bin Amr mengatakan, beliau berdiri sampai saya menyangka bahwa beliau tidak akan ruku', dan ruku' sampai saya tidak akan menyangka bahwa beliau akan bangkit dari ruku'nya. Yang menunjukkan bahwa berdirinya panjang, rukuknya panjang, i'tidalnya juga panjang, sujudnya panjang, duduk di antara dua sujudnya panjang, dan seterusnya. Nah, sebagaimana sifat salat gerhana yang kita laksanakan, yang kita amalkan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat gerhana, boleh menjelaskan bahwa matahari dan bulan itu merupakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan matahari dan bulan itu bersinar, dan Allah juga yang bisa menjadikan matahari dan bulan tersebut tertutup cahayanya. Nah,
Dan itu menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk liyukhawwifa bihi ibadahu, untuk menakut-nakuti, untuk memasukkan rasa takut di dalam hati hamba-hambanya, agar mereka takut dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, akhirnya orang-orang bukan takut dengan hal tersebut, justru menjadikan itu sebagai momen yang tidak boleh tidak boleh untuk dilewatkan, tapi momen yang harus disaksikan, diabadikan, sehingga lebih sibuk dengan mengambil gambarnya dibandingkan sibuk untuk salat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya bahwa terjadinya gerhana matahari dan bulan itu bukanlah disebabkan karena adanya yang meninggal atau adanya yang lahir di antara kalian, karena ini merupakan keyakinan orang-orang jahiliyah. Karena keyakinan orang-orang jahiliyah, mereka menganggap bahwa ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, itu karena adanya seseorang yang luar biasa, orang yang sangat hebat, yang lahir atau yang meninggal dunia. Sehingga Nabi SAW khawatir jangan sampai kemudian mereka ini akan mengagungkan secara berlebihan Ibrahim, anaknya Nabi SAW, karena mereka menganggap bahwa luar biasa dengan kematian Ibrahim masih kecil, tapi kemudian matahari itu tertutup cahayanya. Maka Rasulullah pun akhirnya menutup syubhat ini, jangan sampai terjadi syubhat di antara para sahabatnya, dan menjelaskan bahwasanya ini bukanlah disebabkan karena kematian Ibrahim atau kematian siapapun di antara manusia. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian di antara faedah dari hadis ini, masyru'iyah dianjurkannya salat gerhana, di mana sepanjang hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh pensyarah, itu terjadi gerhana cuma satu kali saja. Gerhana matahari terjadi satu kali saja sepanjang hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bukanlah orang yang kita anggap sebagai penakut, tapi beliau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa umatnya. Bukan cuma gerhana saja, kemudian beliau menjadi sangat khawatir, bahkan dengan awan yang gelap, dengan awan yang gelap ketika mau turun hujan, itu beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir jangan sampai awan yang gelap ini bukan hujan yang dia bawa, tapi azab yang dia bawa. Sebagaimana yang pernah terjadi di umat sebelumnya, ketika mereka melihat awan yang hitam yang tebal, kemudian mereka mengatakan ini adalah hadza aridun yumtiruna, ini adalah awan yang akan datang, yang akan membawa hujan kepada kita semua. Tapi ternyata ketika datang, bukan hujan yang turun, tetapi azab Allah Subhanahu wa taala yang turun, yang menjadikan mereka semuanya binasa. Sehingga ketika Rasulullah melihat yang seperti itu, beliau khawatir. Beliau khawatir jangan sampai ini merupakan azab yang Allah Subhanahu wa taala akan azab hamba-hambanya dengannya. Apalagi dengan gerhana. Nah, dan juga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita kemudian merasa aman dengan siksaan, dengan ancaman musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menganggap ini adalah gerhana atau apa,
tapi ternyata ya bukan gerhana yang terjadi, tetapi ya musibah malapetaka yang akan menimpa kita. Ya, sehingga ada perasaan khawatir. Dengan adanya perasaan khawatir itu menjadikan kita untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau kita merasa santai saja, ya tidak merasa khawatir sedikit pun, maka tidak ada perasaan ya takut, tidak ada perasaan mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam hadis ini ya Rasulullah SAW ya takut dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, faja'ala yanfukhu wa yabki. Beliau menangis, ya, menangis dalam salatnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah tidak menurunkan azabnya. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan sebab ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menangis ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya 325, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan an Atha bin As-Sa'ib an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi fahtadanaha fawada'aha baina yadayhi famatat wa hiya baina yadayhi wa sahat ummu Aiman faqala ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabkina inda Rasulillah faqalat alastu araka tabki qala inni lastu abki innama hiya rahmatun innal mu'min bikulli khairin ala kulli halin inna nafsahu tunza'u min baini jambayhi wa huwa yahmadullah azza wa jalla. Menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Ahmad, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan dari Atha bin As-Sa'ib, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil cucunya, mengambil anaknya Zainab, ya, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sekarat. Nah, kemudian beliau memangkunya, ya, menggendongnya, dan tidak lama setelah itu anak tersebut pun meninggal dunia. Ya, meninggal dunia di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Aiman yang melihat itu histeris, dia menangis. Ya, dia menangis, berteriak. Kemudian Nabi SAW menegurnya, ya, kamu menangis di sisi ya Rasulullah, di sisi beliau. Dia mengatakan, bukankah saya melihatmu juga menangis? Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya tidak menangis, tapi ini merupakan rahmat, ini merupakan kasih sayang. Dan sesungguhnya seorang mukmin itu dalam kondisi baik pada semua kondisinya. Nah, padahal ini nyawa cucunya itu dicabut, ia meninggal dunia sementara berada di pangkuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja beliau menangis dengan hal tersebut. Akan tetapi ya, ketika dia mendengarkan Ummu Aiman yang menangis sampai histeris dan berteriak, beliau SAW menegurnya, ya, bahwa ya, kenapa kamu seperti itu? Ya, kamu menangis seperti itu. Dan Ummu Aiman mengatakan, kamu juga menangis wahai Rasulullah. Ya, memang Rasulullah menangis, tapi kata beliau, saya tidak menangis. Maksudnya adalah saya tidak menangis dengan tangisan yang dilarang, dengan tangisan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tangisan ini adalah tangisan rahmat, tangisan kasih sayang. Ya, tangisan kasih sayang berpisah dengan cucunya. Nah, sehingga sangat wajar untuk kemudian beliau SAW menangis dengan hal tersebut. Tapi sekali lagi tangisan beliau itu ya hanya dengan keluar air matanya,
dan tidak sampai bersuara, tidak sampai berteriak, apalagi berteriak, ya tidak seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Aiman, ya Ummu Aiman ini adalah budaknya dulu ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian setelah meninggal dunia, kemudian diambil alih oleh Abdul Muttalib, oleh kakeknya. Nah, ya kemudian belakangan dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Aiman juga salah satu wanita yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya dan mendidik beliau. Dia adalah murabbiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman adalah orang yang memiliki peran yang sangat banyak dan sangat besar di dalam mendidik, di dalam merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai beliau besar. Nah, dan Ummu Aiman ini ya dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Sa'id bin Zaid bin Harithah, yang merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah yang pernah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, ya ketika diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan turunnya ayat bahwa larangan tabanni, larangan anak angkat di sini maksudnya tidak boleh seseorang mengangkat anak kemudian menisbatkan anak tersebut kepada dirinya. Ya, misalnya mengatakan fulan bin namanya, ya tidak boleh. Tapi tetap binnya itu kembali kepada orang tuanya. Fulan bin bapaknya. Dan meskipun dia adalah anak angkatnya, meskipun dia merawatnya dari kecil sampai besar, tidak boleh kemudian dirubah nasabnya. Ya, nasabnya tetap kembali kepada ayahnya. Nah, kemudian setelah turunnya ayat tersebut, ya, maka Zaid bin Harithah kembali dipanggil dengan Zaid bin Harithah, dan dia adalah orang kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dari pernikahan tersebut ya lahir Usamah bin Zaid, anak dari kesayangan beliau, dan dia adalah Usamah juga termasuk kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Aiman ini bukan wanita yang biasa, tapi dia adalah wanita yang memiliki peran yang sangat besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ya dia menangis, kemudian ditegur oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak seperti itu, dan apa yang Allah takdirkan bagi hambanya itu merupakan kebaikan baginya. Ya, selama dia adalah orang mukmin, maka semua yang menimpanya itu merupakan kebaikan baginya. Nah, dan beliau SAW memuji Allah Subhanahu wa taala pada semua kondisinya. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah pada semua kondisi. Nah, pada kondisi yang baik atau pada kondisi yang buruk, yang tidak disenangi, beliau SAW memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya Rasulullah juga menangis karena kematian cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya 326, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Asim bin Ubaidillah anil Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Uthman bin Mad'un wa huwa mayyit wa huwa yabki aw qala inahu tahraqan. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan dari Asim bin Ubaidillah dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kening Uthman bin Mad'un, padahal dia sudah meninggal dunia. Ini jenazah.
Ini belum dikebumikan jenazahnya Utsman bin Maz'un. Kemudian Nabi SAW menangis melihat jenazah sahabatnya, melihat jenazah Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala an. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalil hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang untuk mencium jenazah sahabatnya, keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, boleh untuk kemudian dia mencium jenazahnya. Nah, kemudian ini adalah ya di antara keutamaan Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala an, yang dimana sahabat ini bukan termasuk sahabat yang terkenal sebagaimana Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah belakangan masuk Islam, tidak seperti Abu Dzar Al-Ghifari, padahal belakangan masuk Islam. Utsman bin Maz'un termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Nah, dan dia hijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Ketika Rasulullah mengizinkan sahabatnya hijrah, dia hijrah. Pertama kali hijrah, kemudian pulang ke Mekah, hijrah lagi yang kedua kalinya. Nah, dan dia juga ikut dalam perang Badar. Nah, ini adalah di antara keutamaan dari Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala an. Nah, dan dengan kepergiannya, dengan kematiannya, beliau SAW juga menangis sebagai rahmat beliau, kasih sayang beliau kepada sahabat tersebut. Nah, kemudian hadis yang terakhir pada bab ini, haddatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abu Amir qala haddatsana Fulaih wa huwa ibnu Sulaiman an Hilal bin Ali an Anas bin Malik qala syahidna ibnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah jalisun 'alal qabri faraitu ainaihi tadma'an faqala afikum rajulun lam yuqari fil lailah qala Abu Talha ana qala anzil fanazala fi qabriha. Taib menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Amir, dia mengatakan menceritakan kepada kami Fulaih, yaitu Ibnu Sulaiman dari Hilal bin Ali dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia mengatakan kami menyaksikan di sini jenazahnya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Kulsum. Ya, menyaksikan di sini mengurus jenazahnya, menyolatinya, kemudian membawanya ke kuburan. Nah, kemudian ya ketika sudah berada di kuburan, mau dimasukkan ke liang lahat, Nabi SAW duduk di pinggiran kuburan tersebut, di pinggiran lubang kuburan tersebut, dan beliau menangis. Nah, beliau menangis ya menjelang diturunkannya putri beliau Ummu Kulsum, yang merupakan istri dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian beliau menangis dan mengatakan, siapa di antara kalian yang semalam tidak berhubungan dengan istrinya? Nah, tidak mendatangi istrinya. Abu Talha mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, kalau begitu turunlah ya, dan masukkan putri beliau ke liang lahat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini juga adalah dalil yang menunjukkan tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ditinggal oleh putri beliau Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha. Nah, dan di sini juga terdapat faidah bahwasanya yang utama untuk menurunkan atau yang berada di lubang kuburan ya, adalah mahram dari orang yang meninggal dunia tersebut, adalah keluarganya. Nah, namun ya ketika misalnya keluarganya tersebut semalam misalnya dia berhubungan dengan istrinya, maka yang lebih afdal adalah selain dia, meskipun bukan mahramnya, meskipun orang lain. Sebagaimana Abu Talha ini bukan
mahram dari Ummu Kulsum, bukan keluarga dari Ummu Kulsum. Akan tetapi dia yang kemudian cepat menjawab bahwa saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mempersilahkan dia untuk turun untuk menerima jasadnya, jenazahnya Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha. Ini juga menunjukkan tidak mengapa meskipun jenazahnya adalah wanita, kemudian yang menerimanya di bawah adalah laki-laki yang bukan mahramnya, karena sudah jenazah, sudah mayit, boleh untuk kemudian diterima di bawah oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian apakah tidak boleh bagi orang yang sudah berhubungan sebelumnya tadi malamnya dengan istrinya, tidak boleh untuk kemudian turun di bawah di lubang kuburan? Jawabannya adalah boleh, karena hadis ini bukan larangan, akan tetapi hadis ini menunjukkan afdaliyah, keutamaan, mana yang lebih utama, mana yang lebih berhak. Yang lebih utama adalah orang yang tidak mencampuri istrinya di malam harinya. Nah, saya kira ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis yang menunjukkan tentang tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.